Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugua Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Yang kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Hukuman halal sih maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi? Iya, kepinginan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati. Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang
Hukum dan Advokasi Roni Telapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Semenjak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Hukuman hajal sih maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi. Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati.